Kita lanjut level 2 pelajaran 4 yaitu apa? Pentingnya gereja Kristus. Siapa di sini pernah bilang seperti ini? Yang penting kan hubunganku sama Tuhan pribadi. Ya. Gereja itu opsional aja, ya. Syarat aja. Atau mungkin ada yang pernah dengar kalimat ini. Saya bisa kok ibadah sendiri di rumah, nonton YouTube, khotbah juga bisa. Benar ya? Nah, benar, Tuhan bisa ditemui di mana saja. Tapi coba bayangkan ini. Ya. Pernah makan ayam goreng sendirian itu enak ya? Ya. Tapi coba makan rame-rame. Tambah ada sambal, tambah ada cerita, tawa, canda. Kemarin kita lebih enak ya? Ya kan? Kemarin enak kan? Tapi nggak ada ayam goreng ya. Nah, rasanya beda kan? Nah, sekarang bayangkan ayam itu berkata, aku nggak butuh ayam yang lain, aku cukup sendiri di pikiranku. Bisa nggak kita nikmati? Kalau rame-rame, ayamnya cuma satu, ya kan? Nggak bisa. Ya? Nah, padahal ayam itu sebelumnya bagian dari satu tubuh. Nah, sekarang bayangkan pernah masang pasal tahu? Ya. Bayangkan satu potong pasal ini berkata, aku nggak butuh pasal yang lain, aku udah lengkap kok, aku sendiri. Ya. Padahal satu pasal itu tidak pernah menunjukkan gambar secara utuh. Boleh, ya. Nah, kita ini anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 1 ayat 12, 1 Korintus 12 ya, berkata kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Kalau tangan berkata aku nggak butuh kaki, maka tubuh itu tidak bisa berjalan dengan baik, betul nggak? Ya, seperti itu. Jadi perlu yang namanya itu bertumbuh. Pentingnya gereja Kristus. Tujuan kita pemuritan di sini ya tentang pentingnya gereja Kristus. Kita mau memahami arti gereja secara harfiah, menyadari bahwa gereja bukan hanya sekedar gedung, melainkan umat, ya, mengerti fungsi gereja, membangun, melayani, dan menginjil, menyadari pentingnya hidup dalam komunitas orang percaya. Yang pertama, jangan menjauhkan diri. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dia katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, orang percaya tidak dirancang untuk hidup sendirian. Keselamatan bahwa kita masuk ke dalam tubuh Kristus, bukan ke dalam kehidupan rohani yang individualis. Saya tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus. Mas Yudi bagian dari tubuh Kristus. Evangelis Indisipo juga bagian dari tubuh Kristus. Kita menjadi satu tubuh. Jadi kekristenan tanpa persekutuan akan melemahkan iman. Gitu ya. Nah, apa itu gereja? Banyak orang berpikir gereja ini gedung gereja, atau hotel tempat beribadah, atau rumah makan tempat kita bersekutu. Tapi gereja itu adalah denominasi tertentu. Kadang-kadang ada pendapat, oh ada gereja Pentakosta, ada gereja Baptis, ada gereja Bethel, ada denominasi tertentu. Itu pikiran-pikiran seperti itu. Atau gereja itu apa? Oh, kebaktian di hari Minggu. Kalau tidak di hari Minggu berarti bukan gereja. Ya, namun secara Alkitab gereja berasal dari kata Yunani apa? Eklesia, yang berarti apa? Sekumpulan orang yang dipanggil keluar, nggak berhenti di situ. Banyak orang akan berkata, oh eklesia itu artinya sekumpulan orang yang dipanggil keluar, berarti kamu harus keluar dari gereja, harus menginjil dan sebagainya, ya kan? Baik itu. Tapi gini, sekumpulan orang yang dipanggil, ayo sini, keluar dari kehidupanmu, keluar dari rumahmu, datang berkumpul menyembah Tuhan. Itu eklesia. Bukan kamu keluar sana, enggak.
Tapi ayo keluar dari kehidupanmu, keluar dari kesendirianmu, keluar dari individualismemu. Ayo kita berkumpul dan menyembah Tuhan. Itu gereja. Jadi gereja adalah umat, bukan bangunan. Amin. Nah, ini nanti ya gereja. Nah, model gereja perjanjian baru itu seperti apa? Kita kemarin pernah membahas tentang gereja mula-mula. Dalam kisah para rasul gereja mula-mula, kisah 5 ayat 42 dikatakan berkumpul di rumah-rumah. Tadi mereka keluar dari rumahnya mereka, berkumpul jadi satu di rumah-rumah. Kemudian bertumbuh dalam kelompok kecil, saling membangun secara aktif. Jadi bersyukur pada hari ini kita keluar dari rumah kita masing-masing, kita berkumpul dalam kelompok kecil dan kita saling membangun secara aktif. Amin. Amin. Itu perwujudan gereja. Di kisah para rasul 2:42 dikatakan seperti ini. 4 fokus gereja mula-mula. Ya, yang pertama adalah pengajaran rasul-rasul. Ya, di situ ada pengajaran rasul-rasul seperti yang hari ini kita lakukan. Yang kedua ada persekutuan. Ada hubungan antar anggota. Kita bersekutu. Ya. Kemudian apa? Kita memecahkan roti bersama. Artinya memecahkan roti apa? Kita mengadakan perjamuan untuk mengingat. Yang kita ingat adalah pengorbanan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Ya. Kemudian apa? Doa. Kita berdoa. Jadi gereja adalah tempat pertumbuhan rohani, bukan sekedar acara ibadah. Itu gereja. Amin. Nah, setiap orang punya peran. 1 Korintus 12 ayat 28. Ya. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama apa? Sebagai rasul. Kedua sebagai nabi, sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Allah menempatkan dalam gereja ini itu semua. Rasul, nabi, pengajar, ada pengajaran-pengajaran para rasul, ada karunia kenabian, ada pengajar-pengajar yang mengajar, ada karunia mujizat, ada penyembuhan, ada melayani, ada memimpin, ada berbahasa roh. Artinya apa? Gereja bukan panggil satu orang toh. Semua orang percaya dipanggil untuk dilayani dan untuk melayani. Amin. Seperti itu. Jadi ketika mereka berkumpul, ya, ada yang membawa mazmur, puji-pujian, ada yang mengajar, ada yang mendapatkan pewahyuan, ada yang berbahasa roh, berkarunia roh, ada yang menafsirkan karunia roh, dan semuanya itu untuk membangun. Amin. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghakimi, tapi semua untuk membangun. Aku ini menegur supaya ada pembangunan, enggak? Ya. Untuk membangun semuanya. Ya. Nah, gereja yang hidup adalah gereja yang peduli. Seperti dikatakan kisah para rasul 2 ayat 44 sampai 45. Mereka berbagi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apa? Ya, berbagi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau kita bekerja, kita habis ibadah lapar ya, ada yang makanan tersedia, misalkan seperti itu. Ya. Oh, ada yang punya masalah ini perlu bantuan hukum, kita ada bisa melayani. Oh, ada yang masalah perpajakan, kita bisa melayani. Oh, ada yang punya masalah keluarga, kita bisa melayani di situ. Jadi berbagi, kita membagikan hidup ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam jemaat ini. Dan kisah para rasul 6 ayat 1, mereka melayani janda-janda setiap hari, misalnya seperti itu. Ya, janda-janda kita melayani setiap hari. Mereka punya kelemahan, mereka punya sakit penyakit, mereka punya pergumulan, ya kan? Mereka datang, mereka bersekutu bersama, sehingga mereka semangat, mereka damai sejahtera, mereka sukacita, dan mereka terus mencari Tuhan.
Amin. Ya, nggak jadi Alzheimer. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita yang mengunjungi yatim-piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemarkan oleh dunia. Nah ini kadang-kadang ada orang yang aku senang pelayanan janda-janda ya dalam kesusahan mereka, tapi ayat selanjutnya dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi hati-hati kalau melayani janda-janda. Ya. Gereja bukan hanya tempat khotbah, gereja adalah komunitas yang nyata mengasihi. Amin. Itu gereja. Ada kehidupan yang nyata, kita berbagi kasih dalam satu hubungan keluarga. Yang keenam, gereja mendukung pelayanan. 1 Korintus 9 ayat 14. 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Hasil persembahan dipakai untuk membantu yang kekurangan. Nanti dibaca di rumah. Kisah Para Rasul 4 32 sampai 35. Hasil persembahan dipakai untuk apa saja? Membantu yang berkekurangan, untuk mendukung pelayanan kerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Memberi bukan sekedar ritual, ada ritual persembahan, ada waktunya persembahan, tetapi bagian dari kita membangun tubuh Kristus. Amin. Ya. Jadi siklusnya seperti apa? Siklus gereja perjanjian baru. Pertama kita percaya pada Yesus. Kemudian berkumpul dan saling membangun satu sama lain. Menggunakan karunia-karunia rohani. Jangan dikubur karunia-karunia itu. Tapi kita bangun, kita pakai karunia rohani itu. Pergi menginjil. Ada Injil diberitakan. Orang-orang baru ditambahkan. Berkumpul kembali. Gereja adalah siklus hidup yang terus bergerak. Tidak egois. Amin. Ya, kita saling membutuhkan. Ketika seseorang diselamatkan, dia ditempatkan dalam tubuh Kristus. Di situ tidak ada Kristen yang egosentris, Kristen solo. Ya. Jadi iman tanpa komunitas tidak ada lagi. Pertumbuhan tanpa persekutuan tidak ada. Bahkan 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus itu sudah merupakan ekspresi dari gereja itu. Kita ini berkumpul dalam nama Yesus, ini adalah ekspresi dari gereja itu. Amin. Ya. Selesai. Kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami belajar bagaimana kami merenungkan firman-Mu, mengubah pikiran akal budi kami, dan kami hidup tidak egosentris, kami hidup di dalam tubuh-Mu menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yaitu gereja. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Roh Kudus terus memberikan kami kewahyuan, keyakinan yang lebih dalam lagi, sehingga itu merubah akal budi kami, dan itu menjadi karakter kami, dan itu akan mengubah masa depan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka.